Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firki Aditya dengan NIM 2055 2011111006. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika hukum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mapel etika hukum. Mungkin langsung saja. Untuk pertemuan satu itu introduction mengenai etika umum. Kemudian pertemuan 2 itu menjelaskan tentang tinjauan etika umum. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang merujuk pada adat kebiasaan dan akhlak yang baik. Aristoteles menggunakan istilah ini untuk menggambarkan filsafat moral yang berdasarkan adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki 3 arti. Ilmu tentang yang baik dan buruk, kumpulan asas atau nilai akhlak, serta nilai mengenai benar dan salah suatu golongan atau masyarakat. Secara umum, etika merupakan sistem nilai dan moral yang membimbing individu atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Etika tidak memberikan ajaran, tetapi memeriksa kritis kebiasaan, nilai, norma, dan pengadaan moral. Terdapat 3 prinsip utama dalam etika: keutamaan, kewajiban, dan konsekuensialisme. Meskipun ketiganya memiliki orientasi berbeda, tujuan mereka sama, yaitu mencapai tindakan bermoral. Dalam menilai suatu tindakan, prinsip-prinsip etika menggunakan standar yang berbeda. Dan meskipun klaim bahwa prinsip mereka yang paling tepat, mereka berangkat dari titik tolak yang berbeda. Istilah etika dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai ungkapan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Beberapa definisi etika dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: KBBI, DeVos, Ahmad Amin, Langfayet, Aristoteles, Immanuel Kant. Dengan demikian, istilah-istilah etika merangkum ilmu pengetahuan tentang moral, baik dan buruknya perilaku, serta kumpulan nilai dan asas yang membimbing tindakan manusia. Berikut jenis-jenis etika. Yang pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Yang ketiga, etika umum. Yang keempat, etika khusus. Yang kelima, etika profesi. Dengan demikian, jenis-jenis etika tersebut mencakup aspek-aspek seperti analisis kritis, norma-norma ideal, prinsip, moral dasar, penerapan dalam kehidupan khusus, dan norma-norma profesi yang mengatur perilaku kelompok profesional. Fungsi etika: 1. Panduan hati nurani. 2. Penyelesaian masalah sulit. 3. Pencegahan tindakan merugikan. 4. Orientasi kritis. 5. Keterampilan argumentasi. 6. Orientasi etis. Manfaat etika: 1. Sikap kritis dan rasional. 2. Pengaruh pembangunan masyarakat. 3. Tanggung jawab dan pedoman. 4. Kredibilitas perusahaan atau organisasi. 5. Ketertiban dan keteraturan. 6. Kontrol sosial. Dengan demikian, etika tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral individu, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pengambilan keputusan, perkembangan masyarakat, dan kinerja organisasi. Manfaat etika mencangkup pembentukan sikap kritis, tanggung jawab, dan kreativitas. Pertemuan 3 tentang etika komputer, aspek-aspek penting. Etika komputer adalah cabang etika yang membahas tentang perilaku dan tindakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi. Dalam era digital yang terus berkembang, etika komputer menjadi semakin penting untuk memandu individu, organisasi, dan masyarakat dalam penggunaan teknologi dengan benar dan bertanggung jawab. Definisi etika komputer.
Etika komputer adalah studi tentang prinsip-prinsip atau moral yang berlaku untuk penggunaan komputer dan teknologi informasi. Ini melibatkan pertimbangan etika, nilai, dan prinsip-prinsip moral dalam pengembangan, penggunaan, dan pengolahan teknologi komputer. Tantangan etika komputer. Ada beberapa tantangan utama dalam etika komputer, termasuk privasi dan keamanan data. Kedua, cyber security. 3, pembajakan perangkat lunak. 4, etika kecerdasan buatan. 5, kode etik profesional. Pengaruh etika komputer. Etika komputer memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti privasi, kebebasan berekspresi, keadilan, keamanan cyber, dan inovasi. Pertemuan 4. Pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Pengertian etika. Pengertian etika atau etimologi berasal dari Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesosialisaan atau adat kebiasaan. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, buruk atau baik. Pengertian profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan rumit manusia. Pemakaian dengan cara benar, keterampilan dan keahliannya hanya dicapai dengan penguasaan pengetahuan dalam lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan kelompok anggota profesi tersebut. Profesionalisme. Profesional atau profesionalisme adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, atau seseorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian yang tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang atau mengisi waktu luang. Profesi. Profesi yaitu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi mendalam. Profesional, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktu untuk pekerjaan atau kegiatan itu, bangga akan pekerjaannya. Syarat-syarat profesi profesional. Agar dapat dikatakan pekerjaan profesi itu profesional, ada beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pekerjaan. Yang kedua, mempunyai loyalitas. Yang ketiga, mempunyai integritas. Yang keempat, mampu bekerja keras. Yang kelima, mempunyai visi. Yang keenam, mempunyai komitmen. Yang ketujuh, mempunyai motivasi. Perbedaan profesi dan pekerjaan. Perbedaan antara profesi dan pekerjaan adalah dilihat dari keahlian. KBBI mendefinisikan pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan dijadikan pokok kehidupan atau untuk mendapatkan nafkah. Sementara profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian, sedangkan pekerjaan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus, tidak bisa memulainya. Peran utama etika dalam praktik profesional. Etika memainkan peran penting dalam praktik profesional untuk beberapa alasan, yaitu integritas profesi, perlindungan klien, keputusan bertanggung jawab, pembangunan profesionalisme, kepercayaan publik, tanggung jawab sosial. Etika mencerminkan standar tinggi dalam pekerjaan, contohnya dalam Journal of Business Ethics. Banyak penelitian yang telah menunjukkan bagaimana etika mempengaruhi kinerja organisasi dan kepuasan kerja, serta etika dalam bekerja adalah sebagai berikut. Profesionalisme, kualitas, pencegahan konflik, kepercayaan, komitmen, kerjasama. Konsep profesionalisme di antara budaya dan wilayah. Konsep memang dapat berbeda, sementara itu konsep dasar profesionalisme sering melibatkan etika, integritas, dan komitmen terhadap pekerjaan. Berikut perbedaannya. 1. Komunikasi. 2. Hubungan antar individu. 3. Waktu dan ketepatan. 4. Berpenampilan. 5. Pengambilan keputusan. 6. Pengungkapan informasi. Kesimpulan. Peran profesi profesional bukan hanya sekedar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan yang mengedepankan integritas, dedikasi, dan keahlian
Kode etik dan standar profesional bukanlah beban, melainkan pembeda yang memastikan kualitas layanan dan kepercayaan publik. Di tengah perubahan teknologi harus beradaptasi sambil mempertahankan nilai-nilai inti profesi. Pertemuan 5 tentang profesi di bidang teknologi informasi. Pengertian ahli forensik. Profesi adalah kata sarapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, profes, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Gambaran umum pekerjaan di bidang TI. Dengan posisi tenaga kerja di bidang TI yang sangat bervariasi menyesuaikan skala bisnis dan kebutuhan pasar, maka sangat sulit mencari standarisasi pekerjaan di bidang ini. Namun setidaknya kita dapat mengklarifikasikan tenaga kerja di bidang TI tersebut berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan yang ditanganinya. Secara umum, pekerjaan di bidang TI setidaknya berbagi dalam 4 kelompok sesuai bidangnya, yaitu 1. Sistem analis, 2. Programmer, 3. Web designer, 4. Web program. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineer, network engineer, pekerjaan di bidang TI standar pemerintah. Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Pengangkatan pejabat peranata komputer. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pemimpin kesetaraan lembaga tertinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Syarat-syarat jabatan peranata komputer. Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem atau program pengolahan dengan komputer. Standar profesi TI. Standar profesi TI menurut SRI-GPS Search adalah jenis pengelompokan lain untuk pekerjaan di kalangan teknologi informasi. Yang sering digunakan adalah mengklarifikasikan standarisasi profesi di bidang teknologi informasi menurut SRI-GPS Search. Search merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Search dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Studi kasus. Cyber squatting adalah mendaftar, menjual, atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang ada atau nama orang yang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keputusan bagi bisnis mereka. Kesimpulan, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan etika profesi, diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilaksanakannya dari segi tuntutan pekerjaan. Kesadaran oleh tiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, juga kontrol sosial terhadap pengguna lain yang disertakan penegak hukum yang tegas memberantas tindak pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pengadilan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat. Pertemuan 6. Ancaman dan kasus kejahatan elektronik. Cybercrime dan upaya penanggulangannya. Cybercrime memang menjadi perhatian serius di era digital ini, dan penggunaannya memerlukan kerjasama antar negara dan langkah-langkah khusus untuk melindungi individu, perusahaan, dan pemerintah dari ancaman online.
Beberapa hal yang dapat menjadi poin penting dari informasi yang telah Anda bagikan meliputi: 1. Pengertian ancaman dan kasus kejahatan elektronik. 2. Jenis-jenis ancaman dan kasus kejahatan elektronik. 3. Hacking. 4. Cybercrime. 5. Karakteristik cybercrime. 6. Jenis-jenis cybercrime. 7. Penanggulangan cybercrime. 8. Instrumen hukum internasional. 9. Resolusi PBB dan Lokakarya UNAFEI. 10. Pencegahan dan penanggulangan cybercrime. Dari semua ini mencerminkan kompleksitas dan urgensi dalam menghadapi ancaman cybercrime, serta kebutuhan untuk mendeteksi holistik dan kerjasama lintas batas. Pertemuan 7, yaitu ujian tengah semester. Di ujian tengah semester, saya menjelaskan tentang etika hukum, yaitu di pertemuan 1. Jadi untuk UTS saya menjelaskan di pertemuan 1. Pertemuan 8. Organisasi dan kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Pengantar organisasi dan kode etik profesi. Organisasi dan kode etik profesi adalah dua aspek yang sangat penting bagi menjaga integritas, kualitas, dan etika dalam berbagai bidang pekerjaan. Organisasi profesi adalah badan atau asosiasi yang didirikan untuk mewakili, mengatur, dan memajukan kepentingan para anggotanya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Fungsi utama organisasi profesi meliputi representasi, pengaturan, pendidikan, dan pelatihan. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat pedoman etik yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam bidang pekerjaan mereka. Kode etik ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma yang harus diikuti oleh para anggota profesi. Beberapa prinsip yang umumnya ada dalam kode etik profesi meliputi integritas, kepercayaan, kepentingan klien, keadilan, dan kerahasiaan. Kode etik profesi membantu mengarahkan perilaku dan tindakan para profesional menjaga standar etika yang tinggi dalam bidang pekerjaan mereka dan melindungi kepentingan klien dan masyarakat umum. Dalam kesimpulan, organisasi profesi dan kode etik profesi adalah dua komponen penting yang bekerja sama dalam memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan integritas, etika, dan profesionalisme yang tinggi dalam berbagai bidang pekerjaan. Pembentukan organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi merujuk pada proses atau langkah-langkah yang diambil untuk membentuk sebuah kelompok atau badan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam suatu bidang tertentu. Beberapa tujuan umum dari pembentukan organisasi profesi melibatkan advokasi dan perlindungan anggota. Kedua, pengembangan profesional. Ketiga, standar profesional dan etika. 4. Jaringan dan kolaborasi. 5. Pengaturan profesi beberapa organisasi profesi. Contoh organisasi profesi melibatkan berbagai bidang seperti organisasi profesi dokter, insinyur, akuntan, pengacara, dan banyak lagi. Fungsi pokok organisasi profesi. 4 fungsi pokok organisasi profesi yaitu 1. Mengatur keanggotaan organisasi. 2. Membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi. 3. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. 4. Membuat kebijakan etis profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. 5. Memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etik profesi. Organisasi profesi di bidang teknologi informasi. Di Indonesia sudah berdiri sebuah organisasi profesi di bidang komputer sejak tahun 18 April 1974 yang bernama IPKIN, Ikatan Pengguna Komputer Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, IPKIN berganti nama menjadi IPKII, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Tujuan ikut adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar anggota.
Manfaat kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat norma nilai dan aturan perilaku yang ditetapkan oleh suatu profesi untuk membimbing perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Manfaat dari memiliki dan mengikuti kode etik profesi sangat penting dan melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, pedoman perilaku. Yang kedua, melindungi kepentingan publik. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Keempat, membangun kepercayaan. 5, pencegahan konflik kepentingan. 6, pembimbing dalam mengambil keputusan. 7, mengembang profesional. 8, penyelesaian sengketa internal. Dengan demikian, manfaat kode etik profesi tidak hanya terbatas pada kepentingan individu atau kelompok profesi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kode etik dan tanggung jawab moral. Kode etik adalah seperangkat aturan atau norma-norma perilaku yang ditetapkan untuk mengatur tindakan anggota suatu kelompok atau profesi. Tanggung jawab moral mengacu pada kewajiban atau komitmen seorang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diakui sebagai benar atau baik. Tanggung jawab moral mencakup kesadaran akan akibat dari tindakan seorang terhadap orang lain, masyarakat, atau lingkungan. Perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kode etik. 1. Kode etik bersifat lebih formal dan struktur, seringkali ditetapkan oleh sekelompok atau profesi tertentu, mempunyai aturan dan norma yang ditulis yang harus diikuti oleh anggotanya. 2. Tanggung jawab moral lebih bersifat pribadi dan mencakup pemahaman dan komitmen individu terhadap nilai-nilai moral. Meskipun kode etik dan tanggung jawab moral dapat saling terkait, keduanya dapat eksis secara independen. Individu dapat melakukan tanggung jawab moral tanpa adanya kode etik formal, dan sebaliknya ada situasi di mana seseorang mungkin melanggar kode etik meskipun memiliki tanggung jawab moral. Kesimpulan, organisasi dan kode etik profesi memiliki peran integral dalam membimbing perilaku anggota yang menuju praktik etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui pedoman perilaku profesional, anggota profesi diarahkan untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, menekankan nilai-nilai integritas dan kejujuran sebagai dasar utama. Kode etik juga mendorong pendidikan dan pengembangan profesional terus-menerus, memastikan anggota profesi tetap kompeten dan relevan. Perlindungan hak dan kesejahteraan klien menjadi fokus dengan penekanan pada kerahasiaan keadilan dan pemberian layanan yang memenuhi standar tinggi. Sanksi dan konsekuensi diatur dalam kode etik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran etika. Dengan demikian, anggota profesi diharapkan untuk memikul tanggung jawab atas tindakan individu mereka. Sementara profesi secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma etik dan praktik yang bertanggung jawab. Keseluruhan organisasi dan kode etik profesi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan kerja. Pertemuan 9. Undang-Undang Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Elektronik atau bisa disingkat ITE. Undang-Undang Telekomunikasi dan Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia dan bertujuan untuk mengatur bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. UU ITE ini memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama dalam konteks regulasi penggunaan internet dan media sosial. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu dipahami mengenai UU ITE. Yang pertama, dasar hukum. UU ITE diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ditetapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Isi pokok. Data elektronik mengatur tentang pengakuan dan perlindungan data elektronik, termasuk transaksi elektronik, electronic government, dan electronic e-commerce. Keamanan informasi mengatur tindakan pengamanan dan keamanan dalam penggunaan informasi. Pelanggaran hukum menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum di bidang teknologi informasi seperti pencurian data, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan lainnya.
3. Pengaturan cybercrime. Melibatkan aturan yang mengatur tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi informasi seperti pencurian identitas, penipuan online, dan serangan terhadap sistem komputer. 4. Pelanggaran dan sanksi. UU ITE menetapkan sanksi hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu, termasuk denda dan hukuman penjara. Beberapa pasal kontroversial dalam UU ITE telah menjadi pusat perhatian terkait dugaan penyalahgunaan terhadap kebebasan bicara dan berekspresi. Kritik dan revisi. UU ITE telah menjadi sarana kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait dengan ketentuan yang dianggap dapat mengekang kebebasan berbicara. Beberapa usulan revisi UU ITE telah diajukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi dan mendengar aspirasi masyarakat. 6. Pentingnya keamanan data. Memberikan penekanan dan perlindungan pada data pribadi dan keamanan informasi dalam konteks transaksi elektronik. 7. Penegakan hukum. Menetapkan lembaga dan prosedur penegakan hukum terkait pelanggaran UU ITE. 8. Pentingnya kesadaran digital. Mendorong kesadaran digital di masyarakat dan perlunya bertindak secara etis dalam beraktivitas online. Kesimpulan, pentingnya untuk dicatat bahwa intervensi dan peranan UU ITE dapat menjadi subjek perubahan dan pemahaman lebih lanjut dapat diperoleh dengan merujuk pada sumber-sumber hukum terkini dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkomitmen. Pertemuan 10 tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Pengertian hak atas kekayaan intelektual. Menurut istilah, hak atas kekayaan intelektual adalah hasil terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Intellectual Property Right atau IPR. Jadi pengertian hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang asalnya dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas pada umumnya. HAKI menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengartikan hak atas kekayaan intelektual adalah sebuah pemahaman mengenai suatu hak atas kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan mempunyai kaitan hak seorang secara pribadi. Para ahli ikut menyuarakan pendapat tentang arti dari HAKI. Berikut arti HAKI menurut beberapa ahli. Peter Muhammad Marzuki. HAKI adalah suatu hal yang datang dari suatu karya intelektual yang berasal dari seorang, dan dari karya tersebut mendatangkan suatu keuntungan materi. Muhammad Jumhana. HAKI berasal timbul dari aktivitas manusia yang diekspresikan pada masyarakat umum dalam wujud yang beragam, mempunyai manfaat dan berguna bagi kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi. Jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, 1. Hak cipta. 2. Hak kekayaan instruksi. 3. Hak indikasi geografis. Adanya hak kekayaan intelektual memiliki beberapa tujuan yang sangat berarti. Tujuan HAKI dapat memberikan pengaruh besar tidak hanya pada pencipta tetapi juga masyarakat luas pada umumnya. 1. Hakim memberikan hukum. 2. Memberikan penghargaan. 3. Mempromosikan publikasi intervensi. 4. Hakim melindungi upaya ahli profesi. 5. Haki kekayaan intelektual meningkatkan kompetensi. Kesimpulan, sistem haki adalah hak privat. Setiap orang bisa untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksekutif yang diberikan negara kepada individu pelaku haki tiada lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk mendapat lebih lanjut membanggakannya lagi. Pertemuan 11 tentang pendirian bisnis di bidang teknologi informasi atau TI. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam merencanakan bisnis di bidang TI. 1. Identifikasi jenis bisnis TI. 2. Analisis pasar. 3. Rencana bisnis. 4. Identifikasi kebutuhan modal. 5. Pembuatan tim. 6. Izin dan perizinan. 7. Perkembangan dan inovasi. Contoh bisnis TI yang sukses yaitu Amazon.com.
Keberhasilan Amazon.com adalah salah satu contoh sukses dalam industri IT. Beberapa faktor keberhasilan Amazon meliputi: 1. Inovasi produk dan layanan. 2. Logistik dan rantai pasokan. 3. Data-driven decision making. 4. Pelayanan pelanggan. 5. Ekspresi global. Contoh bisnis TI yang gagal, yaitu Blockbuster. Kegagalan. Blockbuster adalah contoh bisnis TI yang gagal mengikuti perubahan industri dan teknologi. Blockbuster dulunya adalah salah satu pemimpin dalam industri penyewaan DVD dan VHC, tetapi gagal menyesuaikan diri dengan perubahan digital dan streaming. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Blockbuster meliputi kurangnya inovasi, pemahaman pasar yang tumpul, komitmen pada toko fisik, kepemimpinan yang tidak responsif, kehilangan pelanggan, dan bisnis yang berkurang. Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa inovasi, adaptabilitas, pemahaman pasar, dan responsif terhadap tren teknologi adalah faktor-faktor kunci yang membedakan keberhasilan dan kegagalan bisnis TI. Cara bisnis TI dapat tetap relevan dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru. 1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 2. Penelitian pasar yang terus-menerus. 3. Kolaborasi dan kemitraan. 4. Fokus pada solusi berbasis cloud. 5. Pengembangan aplikasi mobile. 6. Keamanan cyber yang kuat. 7. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. 8. Layanan manajemen data. 9. Mendengarkan pelanggan. 10. Rencana keselamatan dan komunitas operasi. 11. Inovasi berkelanjutan. 12. Pantau perkembangan hukum dan peraturan. Tantangan bisnis di bidang TI. 1. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. 2. Tantangan pergaulan internasional. 3. Tantangan pengembangan sumber daya manusia. Kesimpulan: industri teknologi informasi atau TI memiliki peran sentral dalam ekonomi global karena berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, inovasi, dan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Industri TI adalah salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Bisnis TI menciptakan lapangan kerja dalam pembangunan perangkat lunak, keamanan cyber, analisis data, infrastruktur jaringan, dan berbagai bidang terkait lainnya. Ini membantu meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat pengangguran. Pertemuan 12. Meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi atau TI. Konsep dasar profesionalisme di bidang teknologi informasi. Definisi profesionalisme. Profesionalisme merujuk pada sikap, perilaku, dan standar etika yang dijunjung tinggi oleh individu dalam suatu profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Etika profesi dalam teknologi informasi. Etika profesi dalam teknologi informasi merujuk pada seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku praktisi teknologi informasi dalam pekerjaan mereka. Standar profesional di bidang teknologi informasi. Standar profesional di bidang teknologi informasi adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan praktek terbaik yang ditetapkan untuk memastikan bahwa praktisi teknologi informasi menjalankan tugas mereka dengan integritas, keandalan, dan tanggung jawab. Berikut ada beberapa contoh standar profesional di bidang teknologi informasi. 1. ISO IEC 27001, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 2. IEEE 802, Standar Jaringan. 3. ETL, atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library. 4. COBIT, Control Objective for Information and Related Technologies. 5. PMI PMBOK, Project Management Body of Knowledge. 6. CEH, Predictive Action Hacker. 7. Angele Manifesto. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme di bidang teknologi informasi, pendidikan, dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran sentral dalam meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Dalam konteks ini, pendidikan merujuk pada pembelajaran formal di lembaga pendidikan, sementara pelatihan lebih berfokus pada pembelajaran praktis dan keterampilan di lingkungan kerja. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja memiliki peran penting dalam membentuk profesionalisme dan kompetensi seorang praktisi di bidang teknologi informasi. Etika kerja. Etika kerja merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu di tempat kerja. Sertifikasi dan pengakuan profesional. Sertifikasi dan pengakuan profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Pentingnya sertifikasi. 1. Validasi keterampilan. 2. Standar industri. Jenis sertifikasi di bidang teknologi informasi. Sertifikasi
sertifikasi mikroskop, MCDST, MCSA, MCSE, MCDBA, MCT, MCAD, MCSD. Sertifikasi Oracle, OK, OKP, OKM. Sertifikasi Cisco, CCNA, CCNP, CCCA. Sertifikasi Novel, Novel CLV, Novel CLE, SUS CLV, MCNI. Pengakuan profesional dan keanggotaan organisasi. Pengakuan dari organisasi profesi. Pertumbuhan karir. Kesimpulan. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan etika profesi, diharapkan kaum profesional dapat bekerja dengan sebaik-baik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi ketuntutan kerja. Kesadaran oleh tiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi juga kontrol sosial terhadap pengguna lain, yang disertai penegakan hukum yang tegas, memberantas tindak pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat yang akan penting pengadilan terhadap pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat dan bagus. Sekian dari penjelasan saya untuk tugas ujian akhir semester Mapel Etika Hukum. Bila ada salah kata atau salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.